sebar-sebar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arshihi. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wattabi'in wattabi'it tabi'in wattabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Faqala ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara waquduhan nas wal hijarah. Shadaqallah. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jadidu imanakum. Qila wa kaifa nujadidu imanana ya Rasul? Aktsiru min qawli la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Alhamdulillah. Yang saya hormati Bapak Ketua Masjid dan seluruh jemaah salat subuh yang hadir di sini, semoga asbab daripada hadirnya kita di sini Allah berikan keberkahan, amin. Allah cucurkan rahmat di masjid kita tercinta ini dan umumnya kepada seluruh warga Ketapang yang ada di Ketapang. Dan semoga subuh kesempatan ini, masya Allah, ini membahas tentang tauhid, katanya. Ini tentang tauhid ma'rifat kepada Allah, luar biasa. Yang dimulai dari rumah tangga. Kenapa harus dari rumah tangga? Karena rumah tangga ini dah awal daripada keyakinan kita kepada Allah. Kalau rumah tangga ini bahaya, masya Allah, akan bahaya kepada semuanya. Karena dulu zaman sahabat Rasulullah, zaman sahabat ini, anak-anak mereka tuh dididik di rumah-rumah mereka. Sehingga dari rumah itu tercetaklah para alim ulama yang dikirim kepada seluruh alam. Sampailah ke Indonesia ini. Maka dalam ayat tadi, dalam surat At-Tahrim, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Allah telah teringatkan kepada kita bahwasanya, hai orang-orang yang beriman, jaga. Siapa yang jaga? Keluargamu, dirimu dan keluargamu. Wa anfusakum wa ahlikum nar, dari apa? Dari api neraka. Kenapa api neraka? Waquduhan nasu wal hijarah. Karena api neraka ini bahan bakarnya manusia dan batu. Jadi kita nih Bapak Ibu, kita ini adalah bahan bakar api neraka. Dalam satu riwayat, ini neraka ini panas luar biasa. Ditambahlah manusia datang kepada api neraka, makin panas. Kenapa? Karena dosa-dosa yang dia bawa. Jadi makin menambah panas. Maka kita mulai dari rumah. Bagaimana kita cetak di rumah kita menjadi orang-orang yang taat kepada Allah, yang cinta kepada Rasulullah. Maka dalam hadis, riwayat hadis satu katakan, man qara'al Qur'an fastadharahu fahalla halalahu wa harrama haramahu adkhalahu Allahul jannah wa syafa'ahu fi asyratin min ahli baitihi qad wajabat lahun nar. Nah, jadi ada pembenteng kita untuk ditahan daripada api neraka. Siapa mereka? Orang-orang yang mau belajar Al-Quran, orang-orang yang mau menghafal Al-Quran. Mengqara Al-Quran fastadharahu fahalla halalahu, orang yang menghalalkan apa yang dihalalkan Al-Quran, orang yang mengharamkan apa yang diharamkan Al-Quran. Kata Rasul, adkhalahullahu jannah,
masuk kamu ke dalam surga. Jadi orang yang hafal Al-Quran itu Allah akan masukkan langsung ke dalam surga. Bahkan kata Rasul, wasyafa'ahu fi asyrati min ahli baitihi. Bahkan dia bisa memberikan syafaat kepada 10 ahli keluarganya. Yang apa? Yang jelas akan masuk ke dalam neraka. Ini nama-nama ahli keluarga kita nih maksiat. Tidak pernah sholat, tidak pernah ngaji. Pokoknya hari-hari maksiat terus. Tapi pernah mengucapkan syahadat. Nah, orang seperti ini pun bisa ditolong oleh apa? Oleh ahlul Quran. Wa syafa'ahu fi ahli baiti 10 orang. 10 orang akan diberikan syafaat oleh ahlul Quran. Bahkan dalam riwayat hadis katanya 10 keluarga. Bayangkan. Kalau satu keluarganya nih ada 10 orang kali 10, 100 orang bisa dibawa ke dalam surganya Allah. Jadi ahlul Quran itu akan apa? Akan mendatangi neraka. Dibawa, diambil keluarganya yang sudah dalam nerakanya Allah. Kalau kita punya keluarganya yang penghafal Al-Quran. Maka penting bagi kita nih, jadikan anak-anak kita didik dari awal supaya mereka cinta dengan Al-Quran. Cinta dengan Allah. Yakinkan, tambahkan bahwasanya segala sesuatu innallaha ala kulli syai'in qadir. Jadi ajak mereka kepada Allah. Maka dalam hadis katakan bahwasanya kalau umur 7 tahun ajarkan mereka sholat. Nih anak-anak kita nih, boleh dibawa ke masjid. Umur 10 tahun kalau tidak sholat pukul. Kalau tidak sholat umur 10 tahun. Umur 50 tahun siram air panas supaya mau sholat. Kalau udah 50 tahun masih tidak mau sholat, Masya Allah luar biasa. Itu sudah kebal nih kok telinganya. Maka itu hadirin yang mulia, ajarkan anak kita dari sholat. Pernah waktu kami ngaji tafsir dengan Mbah Yai Mukhlisun almarhum, kata beliau saking pentingnya mengajarkan yakin kepada Allah. Ketika anak kita nih mau membeli apapun ke warung, contoh suruh beli garam, minta dulu sama Allah. Ya Allah, di rumah tidak ada garam ya Allah. Maka ambil uang 2.000 ke warung. Habis dari warung beli garam, pulang ke rumah. Habis pulang, alhamdulillah ya Allah, kau telah kirimkan garam ke rumah saya. Nah, ini belajar tauhid yang kelihatannya sepele tapi bermakna dalam hati kita ternyata. Kalau terus seperti ini akan tumbuh keyakinan yang lurus kepada Allah. Ini namanya ma'rifatullah. Karena kemarin sudah saya bahas ada 4 hal yang tidak bisa lagi diganggu gugat. Yang pertama adalah umur. Umur itu sudah ketentuan Allah. Siapapun mereka, kalau sudah batas waktu umurnya, maka Allah akan cabut. Seperti kemarin di pondok santri kami nih, santri saya nih, dia lagi sedang menghafal Al-Quran, Pak. Saya ulang lagi nih, lagi menghafal Al-Quran. Saya waktu itu hari Jumatnya ada di Jawa. Saya lagi nengok anak saya yang lagi sakit. Pas di sana setelah sholat Jumat, padahal sudah beli tiket kapal. Kapal itu sudah beli tiket. Hari Sabtu sore berangkat ke Ketapang, datangnya hari Senin di Ketapang. Singkat cerita, beres sholat Jumat, hati saya ini pengen pulang. Kok saya pengen pulang cepat ini? Entah ada apa kok pengen cepat pergi ke Ketapang. Waktu itu di Banjarnegara. Maka saya langsung ubah tiketnya, saya batalkan tiket kapal, saya cari tiket pesawat. Alhamdulillah jam 4 sore dapat tiket pesawat. Berangkat langsung dari Banjarnegara ke Semarang. Itu perjalanan berapa jam itu? Pokoknya di Payaman, di Magelang saya istirahat, 2:30 berangkat lagi ke Semarang. Berangkat dari Semarang sampai ke Ketapang jam 8 lewat. Istirahat, makan dulu sebentar, terus saya pulang ke pondok.
baru baring-baring sebentar ada kabar di atas bahwasanya Pak Ustadz santri pingsan. Kenapa? Lagi baca Al-Quran, lagi menghafal Al-Quran. Namanya ada program manjil namanya. Dia baca 1 juz, si santri sebelahnya pun menyimak. Dia mati baca 1 juz, temannya menyimak. Maka singkat cerita, pas beres pingsan saya tengok, saya pencet nadinya, ini bukan pingsan, ini meninggal. Tapi saya penasaran, yuk kita bawa ke rumah sakit. Saya bawa ke rumah sakit, langsung ditanjal 3 karena kebetulan di pondok belum ada mobil. Jadi saya tanjal 3 dengan santri ke Agus Jam. Dicek di Agus Jam, ternyata meninggal. Masya Allah, ini namanya umurnya baru 15 tahun, baru kelas 3 SMP. Meninggalnya dalam keadaan membaca Al-Quran. Bayangkan Pak, dalam membaca Al-Quran. Saya tanya kronologisnya, bagaimana kok bisa meninggal? Apakah dia sakit? Enggak Pak Ustaz. Waktu itu dia lagi baca Quran. Bahkan kata si temannya itu, orang Sungai Awan, dia bilang tuh, waktu itu baca setengah juz awal, juz 9, bagus, lancar. Pas muka ke-6-nya, muka menuju ke setengah juz kedua ini, setelah baca dia melamun sebentar. Maka setelah itu ditegur, dia baca lagi, melamun lagi sebentar. Ditegur lagi, pas baca ketiga nih, sudah baca beberapa ayat, langsung dia pusing, saya pusing. Habis pusing, kejang sebentar, langsung meninggal. Masya Allah, ini namanya meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Ini umur itu sudah tidak bisa lagi diatur. Kita tidak bisa lagi beli. Kalau sudah waktunya, berarti kontrak di dunia sudah habis. 15 tahun saja. Cuman meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Kita belum tentu Bapak Ibu. Belum tentu kita meninggal dalam husnul khotimah. Yang dikhawatirkan lagi main Facebook, dicabut nyawanya. Lagi denger TikTok, dicabut nyawanya. Gimana itu? Ini orang anak kecil ini lagi baca Quran, dicabut nyawanya. Masya Allah. Janji Allah tadi, wa syafa'ahu fi asrotim min ahli baitihi qad wajabat lahun nar. Oh, anak seperti ini nih yang bisa menyelamatkan 10 ahli keluarganya nanti di neraka. Luar biasa. Luar biasa. Geger juga itu di pondok. Sampai orang tuanya tuh datang. Dari sana tuh datang, langsung dia ke pondok tuh. Tapi alhamdulillah tidak masalah orang tuanya. Langsung dikuburkan di dekat pondok. 3 hari kemudian datang orang tuanya. Datang orang tuanya ngobrol dengan saya. Dia cerita, Pak Ustadz, tadinya di perjalanan saya mau otopsi ini anak. Kok bisa meninggal dadakan, sakit enggak, ini enggak, apa enggak, takutnya dipukul atau apa. Mau saya otopsi. Tapi pas datang ke pondok tuh Pak Ustadz, saya nengok mayat anak saya nih, dia seperti berbisik katanya. Pak, ikhlaskan Pak. Kasihan Pak Ustadz, Masya Allah saya nangis. Kenapa? Sudah meninggal pun itu santri masih kasihan sama saya. Ya Allah. Dia cerita tuh, itu seperti berbisik seperti itu. Akhirnya apa? Udah saya ikhlas. Anak saya udah semoga dia bisa menjadi penolong nanti di akhirat kelak. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Ini umur Pak. Yang kedua jodoh sudah ketentuan Allah. Itu sudah diatur oleh Allah. Siapapun mereka sudah jadi. Kalau seperti gimana Pak Ustadz, kalau sudah pernikahan sudah lama tapi cerai juga, berarti bukan jodohnya. Dan belum tentu Bapak Ibu jodoh kita yang sekarang nanti bisa jadi jodoh di surga sana. Tergantung amal kita. Maka doa dari sekarang, semoga kita semua dijadikan keluarga sakinah, mawaddah, warahmah sampai ke akhirat kelak. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Yang ketiga apa? Yang ketiga rizki. Rizki itu sudah ketentuan Allah. Kalau memang kita di dunia ini ditakdirkan miskin, kita bersyukur kepada Allah. Kalau memang kita ditakdirkan kaya, itu pun bersyukur kepada Allah. Jadi yang kaya ada kewajibannya untuk zakat, menolong, infak kepada yang miskin. Yang miskin pun harus kewajibannya adalah sabar dan memohon kepada Allah. Kalau sudah sabar ditanamkan, insya Allah
ada yang namanya sifat qanaah. Kalau qanaah sudah ada dalam hati, kaya Pak. Tidak lagi ada memandang lagi harta, tahta, itu tidak dipandang lagi. Kenapa? Hatinya sudah qanaah, merasa cukup dengan pemberian Allah. Makanya bangun tidur tadi apa yang kita baca? Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusur. Apa kalimat pertamanya? Segala puji bagi Allah. Syukur telah dibangkitkan dari hidup lagi nih, dari kematian yang sementara. Banyak orang setelah tidur tahu-tahu bangun di alam kubur ini. Ini rezeki. Jadi jangan khawatir, tanamkan sifat qanaah. Dan yang terakhir adalah maut. Maut sudah ketentuan Allah. Kita hanya berdoa kepada Allah, semoga di akhir-akhir umur kita ini Allah berikan kepada kita husnul khotimah, sehingga nanti kita nih bapak-bapak ibu-ibu nih yang biasa suling, masya Allah, yang biasa berjamaah di masjid, kita nanti bisa kumpul lagi di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ada benar datang daripada Allah, ada salah saya mohon maaf. Semoga pengajian kita diberikan berkah oleh Allah. Maka kita tutup dengan doa kifayah majlis. Subhanallah bihamdihi, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.